Halo guys, ketemu lagi di vlog main go-kart gue yang kedua. Di video ini gue lagi ada di Karawang, lebih tepatnya di rental go-kartku go-karting yang posisinya ada di Carnival Fun and Fit Trampoline Park Karawang. Dan posisi tracknya itu ada persis di belakang tempat main trampolinnya guys. Jadi langsung aja kita ke track guide-nya. Klip ini gue ambil dari klip balapan karena gue main di sini cuma sekali aja. Jadi ya semoga bisa bermanfaat. Enjoy. Kita masukin straight dari sirkuit karting ini dan menuju tikungan pertama. Tikungan pertama ini menurut gue adalah tikungan yang paling krusial dan sulit karena cara kita mengerem akan menjadi hal penting di sini. Kalau kita ngerem terlalu keras, maka rem go-kart kita akan ngelok dan jadi merusak ritme kita di tikungan dan juga ngebuat kita kehilangan banyak kecepatan buat masukin tikungan kedua. Ada contohnya di video yang ini, gue terlalu telat dan keras geremnya sehingga exit speednya terlalu pelan. Nah, terus ada video lagi pas battle, gue terlalu keras ngeremnya di bagian inside dan kemudian pembalap yang di belakang gue udah ngambil posisi kiri dan kemudian dia berhasil menang akselerasinya sehingga di tikungan kedua gue udah posisi di belakang. Jadi di tikungan pertama ini kita harus smooth ngeremnya dan mulai ngegas lagi di attack sehingga kita nggak kehilangan banyak kecepatan. Masuk ke tikungan 2 kita nggak perlu ambil ancang-ancang ke kanan, stay inside aja. Kemudian di tikungannya juga stay inside sampai kita siap-siap mau masuk ke tikungan ketiga. Dari posisi ini kita ambil outside, bersiapin untuk masukkan tikungan ketiga. Nggak perlu terlalu lebar ke kanan, tapi setidaknya cukup biar exit di tikungan tiganya itu agak in buat persiapan tikungan keempat. Karena posisinya udah di inside, kita bisa langsung flat out di tikungan keempat. Di bagian ini cukup mepet saja dengan ban bagian kiri, setelah itu langsung belok kanan dengan angkat gas bentar dan lanjut gas lagi ketika dia sudah melihat bagian lurusan. Dan di bagian tikungan terakhir cukup flat out dengan mengusahakan memutar setir dengan derajat yang sedikit. Nah, itu adalah satu lap sirkuit go-go karting Karawang. Semoga review ini bisa membantu teman-teman main di sirkuit ini. Jadi, gimana sih tiba-tiba bisa ikut fun race ini? Waktu itu beberapa minggu sebelum acara, dari panitia ada yang promosi di WhatsApp tentang fun race ini. Jadi ini setelah dipikir-pikir, akhirnya kita daftar deh fun race-nya. Tapi karena dari Jakarta ke Karawang jaraknya yang lumayan jauh, jadinya kita nekat aja deh datang pas acara dan ngarep semoga dapat sedikit konten buat video ini. Nah, sekarang kita lagi di proses kumpul buat menentukan posisi start dan go-kartnya. Seperti biasa di go-kart rental kita acak posisi start sama nomor go-kart. Jadi kalau nggak salah tadi udah ngambil yang buat posisi start, gue dapat posisi 4 dan sekarang ini lagi giliran buat ngambil nomor go-kartnya, dapat go-kart yang keberapa. Jadi sekarang gue yang giliran kedua buat ngambil go-kart berapa yang bakal gue pakai. Nah, sekarang gue dapat go-kart nomor 6. Ya, semoga go-kartnya nggak kenapa-napa, tapi ntar kita lihat aja nanti. Dan di go-go karting ini fun race-nya kita balapan 4 pembalap dalam satu race. Jadi buat lolos ke babak berikutnya harus posisi 2 teratas, habis itu naik ke semifinal, habis itu diambil 2 teratas lagi dan akhirnya finalnya 4 orang kalau nggak salah. Jadi walaupun ini pertama kali kita main ke go-go karting, tapi ternyata mereka go-kartnya pakai go-kart buatan Gegas, go-kart asli buatan Cikarang. Jadinya ya kita udah lumayan familiar sama karakteristiknya, walaupun udah kurang lebih beberapa tahun yang lalu terakhir kita pakai sasis Gegas, tapi ya semoga bakal cocok dan masih enak dibawanya. Sekarang kita persiapan dulu buat masuk ke track, tapi ternyata di sini gua salah. Seharusnya go-kartnya nggak boleh digas, malah gua gas. Jadi abang-abangnya agak kesulitan buat nyalain go-kartnya. Jadi go-kartnya digeser dulu
biar yang lain bisa jalan. Habis itu beberapa percobaan lagi, setelah dikasih tahu nggak boleh digas, go-kartnya baru bisa jalan. Dan akhirnya go-kartnya nyala juga. Sekarang saatnya kita ngecek apakah go-kartnya cukup enak dibawa, dan kita cek steering wheelnya ternyata agak sedikit miring. Jadi mungkin kita bakal coba request ganti dulu go-kartnya ke go-kart lain. Karena ini pertama kali juga muterin sirkuit go-karting, jadi kita sekalian belajarin sectionnya kayak gimana. Dan di sini, oh my god, ternyata nggak tahu kenapa ya bisa melintir di sini, atau mungkin karena gua remnya terlalu keras makanya langsung melintir. Jadi ya udah, sekalian kita minta ganti go-kartnya aja ke go-kart yang ada. Dan akhirnya ternyata boleh ganti go-kart. Kita akhirnya ganti ke go-kart nomor 4. Yang ini lagi mau dinyalain. Semoga go-kart ini bisa lebih enak. Kita cobain duduknya. Ternyata terlalu empuk ya, kita pakai tambahan busanya. Jadi kita copot aja dulu. Dan langsung kita jalan lagi. Oke, kita ada di garis start. Sekarang start di posisi keempat. Dan kita ditanyain dulu sama panitia apakah go-kartnya udah oke. Tapi karena menurut gue ini lebih enak daripada go-kart nomor 6, jadi kita pakai aja go-kart nomor 4 ini. Go. Kita bingung harus ambil posisi mana, tapi ternyata start posisi cukup bagus, jadi kita langsung aja ikutin di belakangnya. Semoga bisa ngikut posisi kedua, yang akhirnya posisi kedua ke posisi 4. Kita masuk ke belakang, sedikit ada senggolan dari go-kart yang belakang, tapi apa-apa, setidaknya kita nggak melintir atau apa. Dan ya agak traffic. Ternyata go-kart yang di depan barusan agak kesulitan berbelok kanan, jadi nggak sengaja kesundul. Dan semoga kita bisa ngejar go-kart nomor 1 yang sekarang. Posisinya lumayan jauh, tapi masih ada beberapa menit lagi dan semoga bisa kekejar. Ternyata di section tengah-tengah kita ternyata bisa lebih kencang dari dia, dan masih lagi di tikungan terakhir ini kita bisa dapat top speed yang lebih kencang, tapi karena agak ketahan kita nggak bisa side by side. Oke, kita coba lagi di kesempatan berikutnya. Kita bakal ngintip inside, ternyata cukup defensive line, gak ada cukup ruang untuk di dalam, nggak bisa kita dive. Kita coba lagi di tikungan pertama, apakah bisa ke tengah. Kita ngintip dulu di sini, nggak cukup karena cukup rapat pertahanan go-kart yang depan, dan kita ngintip lagi di sini apakah bisa dive, ternyata kurang. Oke, kita harus hard brake, dan posisi go-kart yang belakang cukup oportunis, dia bisa langsung lihat dari round di atas bakal bisa lebih kencang. Dan ya kita harus ngalah di sini karena nggak cukup buat ngedive. Dan ya sangat ketat banget di depan. Tapi saya ditutup sama go-kart pertama sampai yang go-kart kedua tadi harus nabrak ban. Kita ambil aja kesempatannya dan kita coba lagi dari sini, dan ternyata nggak cukup buat usul dia.
kita coba intip dari inside, ternyata nggak ada space, tapi kita terdorong sama go-kart di belakang. Dan iya, jadi posisi 3 wide, agak sandwich. Jadi go-kart yang posisi pertama tadi jadi nabrak, tapi gak tahu kenapa kita bisa bertahan di posisi yang depan. Go-kart yang di belakang cukup kencang balapnya, dan sepertinya dia bakal nyerang kita terus-terusan. Dan ya agak sedikit di T-bone, tapi kita tetap bisa pertahan posisi. Dan ya itu ada bekas basah-basah karena yang di ban tadi sempat ketabrak sama pembalap posisi kedua, jadinya treknya lumayan basah, agak sedikit licin di sana. Dan ya sekarang posisi 1 harus tetap waspada karena go-kart di belakang pembalapnya cepat banget. Ya ini coba kita late braking di sini dan ternyata nggak bisa, remnya terlalu sensitif jadi merusak momentum kita di sini. Tapi kita harapkan the defensive line karena pasti yang go-kart di belakang bisa nempel kita karena kita ngelakuin kesalahan tadi. Untungnya nggak di dive barusan, jadi setidaknya aman. Agak ngintip ke belakang apakah posisinya dekat karena takut di dive cuma pertama lurusan panjang. Dan kayaknya ini udah last lap. Tikungan satunya aman, dan disini kita bisa ngarep agak membuka tikungan sedikit biar bisa lebih kencang. Dan ya aman, kita langsung gas lagi. Tikungan terakhir, yes, posisi 1. Untungnya kita bisa nge-defense tadi dari pembalapan di belakang. Ya walaupun finish di posisi 1, tapi ternyata menurut panitia gue nyundul pembalap yang nomor 1 tadi. Jadinya gue harus puas finish di posisi 3 dan harus menyelesaikan perjalanan fun race ini di babak pertama. Jadi menurut panitia gue dorong go-kart nomor 1 di bagian yang ini, padahal yang kejadiannya itu ternyata ada dorongan lagi dari belakang. Terus ternyata go-kart satunya belum spin, tapi posisi sekarang sandwich, posisi gue di tengah nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya go-kart 1 nabrak gue. Jadi overall cukup seru main di go-karting. Tracknya menarik, surface aspalnya juga lumayan mulus, nggak ada yang bumpy. Walaupun misalnya kita bandingkan dengan rental di Kids Fun, sirkuit yang di sini nggak ada curb-nya, tapi menurut gue ini udah cukup bagus dan lebar. Hal lain yang gue apresiasi dari tracknya itu, menurut gue mereka punya kapasitas tribun yang besar banget. Jadi enak kalau kita pengen nonton bisa ngeliat dari ujung ke ujung bagian track. Go-kartnya juga lumayan banyak. Mungkin kalau datang biasa bisa main lebih dari 4 orang atau 4 go-kart. Dan di sini juga toiletnya juga bersih dan bagus, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian mau main kesini aman. Tapi maaf, kali ini gue nggak ada detail biaya kalau mau main kesini karena kelupaan dan belum pernah main biasa juga. Jadi sekian vlog dan track reviewnya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan semoga kita bisa ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah!